Disinilah baru perjalanan spiritual itu dimulai. Allah baru akan mengajarkan kita tentang siapa diri kita. Pertama-tama sudah mikot. Mikot batin kita sudah mikot. Spiritual kita sudah mikot. Secara fisik, jarak atau wilayah, kita sudah memasuki daerah mikot. Daerah suci. Daerah yang kita sudah harus menjaga hal-hal yang bisa membatalkan ihram kita. Kita memasuki satu gelombang spiritual di tanah suci. Niatnya suci, pakaiannya pakaian ihram, memasuki tanah suci. Ya, masjidnya di sana adalah Masjidil Haram. Masjid yang disucikan, artinya diharamkan dari hal-hal yang mengganggu kesucian. Ya, artinya apa? Di situ kita harus menemukan maknanya. Dengan membuang atau mengganti semua pakaian-pakaian yang punya atribut sosial tadi, kita kembali kepada asal usul diri kita. Kalau saya tanpa jabatan saya tanpa embel-embel sosial saya, kalau saya tanpa baju saya yang punya atribut tadi, lalu saya siapa? Pertanyaan saya siapa ini yang harus dijawab oleh orang yang berbaju ihram. Jadi bukan sekedar mengganti bajunya, tetapi adalah menemukan hakikat dirinya. Makna spiritual berihram. Makna spiritual berihram. Dia harus menemukan kesadaran jiwanya itu. Jadi ibarat sebuah perjalanan nih Pak. Dia sudah dibuka dulu ini baju dunianya. Kemudian dia sudah pakai pakaian ihram. Kemudian dia bertanya lagi, kalau aku tanpa semua embel-embel dunia, aku ini siapa? Maka pertanyaan aku ini siapa? Itu harus dijawab lebih dalam lagi Pak. Aku dalam arti fisik, kita bisa lihat namanya. Mungkin dalam arti sosial, sukunya. Aku dalam arti jabatan, jabatannya. Tapi aku dalam arti hakikat penciptaan, siapa diri kita? Kan itu. Maka kita harus terjun untuk menemukannya. Caranya kalau secara fisik itu adalah kita melihat hari ini kita siapa. Kita coba flashback. Kemarin kita siapa? Minggu yang lalu kita siapa? Sebulan yang lalu kita siapa? Setahun yang lalu kita siapa? 5 tahun yang lalu siapa? 10 tahun yang lalu siapa? 100 tahun yang lalu siapa? Jadi itu mengapa orang ihram itu dia mesti menemukan dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik. Terus saja labbaik la syarika laka labbaik. Dia terus merenungkan itu, Allah akan mengajarkan tentang siapa diri kita sesungguhnya. Nah, kita tanyakan ke dalam diri kita tentang hakikat diri kita, asal usul diri kita, haruslah mengantarkan kita tiba pada sebuah kesadaran ketika tidak ada nama kita, tidak ada fisik kita, tidak ada jabatan. Pertanyaan itu harus berujung pada sebuah jawaban bahwa kita tidak lain adalah hamba yang diciptakan oleh Allah. Kemudian ketika kita sudah sadar bahwa diri kita menjadi ada, lalu kita siapa? Berarti kita hambanya. Berarti dia yang punya kehendak atas diri kita. Berarti kita mengikuti kehendaknya Allah. Pertama, kita mengakui bahwa diri kita adalah diciptakan. Kedua, kita mengakui bahwa Allah yang menciptakan diri kita. Ketiga, kita mengakui dan meyakini komitmen bahwa kita ingin mengabdi kepada kehendaknya Allah. Selanjutnya, kita menjadikan Allah sebagai tujuan kita. Maka kita akan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Berarti ujung daripada kesadaran berihram tidak lain adalah bahwa diri kita hamba Allah, diri kita abdi Allah, diri kita menjadikan Allah tujuan, kita menjadikan Allah sebagai pelindung, dan kita memasrahkan diri kita sepenuh-penuhnya kepada Allah. Itulah penyerahan diri total kepada Allah. Tidak ada embel-embel yang lain lagi kecuali kita berserah diri total pada Allah. Inilah kalimat aslama itu. Jadi aslama itu adalah kita berserah diri total pada Allah. Submission itu kita berserah diri pada Allah, kita berislam. Jadi dengan memakai kain ihram ini kita sampai pada sebuah kesadaran bahwa diri kita tidak lain adalah hamba Allah yang diciptakan atas fitrahnya. Kita tidak ada. Dan kemudian kita bersandar kepadanya. Nah, inilah yang kesadaran yang akhirnya akan memulai kehidupan baru bagi seorang hamba.
Karena bisa jadi kesadaran seperti itu tidak ada. Dengan haji itu dimantapkan, istilahnya itu betul-betul glek gitu. Tiba pada sebuah kesadaran bahwa saya hamba Allah. Bahwa Allah Tuhan saya. Bahwa Allah yang menciptakan saya. Bahwa tujuan saya tidak lain adalah Allah. Dan selama ini saya tidak seperti itu ya Allah. Maka doanya tidak lain adalah Allahumma anta rabbi ya Allah. Allahumma anta rabbi, engkaulah ya Allah Tuhanku. Khalaqtani ya Allah, engkau yang menciptakanku. Dan seterusnya. Itulah doa Nabi Muhammad SAW. Sayyidul Istighfar. Kita baca itu. Sehingga apabila kita berihram ini para jamaah haji di seluruh di mana saja berada, pada saat pakai kain ihram ini, selain talbiyah, selain berzikir, maka ucapkan terus doa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Terus diulang-ulang sambil dihayati, sambil tetap kita pergi ke kamar hotel, kita pergi ke penginapan, kita pergi sholat, kita pergi berwudu. Kesadaran untuk mendapatkan keyakinan yang mendalam itu harus terus dilakukan. Itulah mengapa orang haji yang sedang berihram itu khusyuk dia bawaannya. Khusyuk itu maksudnya apa? Dia ingin betul mendapatkan hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah. Jadi nggak kepikiran dia yang lain-lain. Dia hanya sibuk dengan zikir dia pada Allah. Sibuk dia untuk memenuhi pertanyaan batinnya. Tentang apa hakikat kehidupan. Apa tujuan hidup saya. Dan bahkan dia merenungkan pula. Selama ini sudah sampai di mana perjalanan hidup dia bawa. Kemana pula lah badannya dia bawa, hidupnya dia bawa. Bayangkan umurnya udah 30, 40, 50, 70 tahun. Bayangkan jika selama ini dia hidup tanpa kesadaran itu. Masya Allah. Nah disitulah Pak Ridwan, akhirnya orang yang haji itu benar-benar tiba atau berihram, tiba pada sebuah kesadaran. Dia yakin seyakin-yakinnya dirinya adalah diciptakan Allah sesuai dengan fitrah Allah. Saya akan mengabdi pada Allah, saya menjadikan Allah tujuan saya bersandar pada Allah, dan hidup saya akan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, saya memasrahkan diri saya sepenuh-penuhnya. Saya meniti jalan seluruh-seluruhnya pada Allah. Saya tidak punya jalan yang lain. Saya tidak punya niatan yang lain. Saya tidak punya tujuan yang lain. Saya tidak punya sandaran yang lain. Ya, sudah. La ilaha illallah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak orang musyrik. Wa ana minal muslimin, dan aku orang yang Islam. Bayangkan itu dia lakukan di tanah suci, di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Dia memasrahkan diri sepenuh-penuhnya kepada Allah. Dia dapat powernya, Pak. Di situ Allah akan berikan energi spiritual itu. Bergetar jiwanya. Berguncang itu Pak dadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ucapan tasbih, tahmid, tahlilnya itu merasuk ke dalam jiwa, merasuk ke dalam pikiran, jantung, darah, nafas. Dia harus sampai merasakan itu. Jadi kesadaran seperti itu harus dia rasakan. Kalau selama haji dia tidak merasakan kesadaran yang sangat mendalam itu, sayang Pak. Sayang. Biaya mahal. Tadi biaya mahal, susah, tapi tidak dapat. Iya. Jadi kan sudah kita pada kesadaran tadi. Iya, sadar. Kita sudah sadar bahwa diri kita adalah hamba Allah. Diri kita adalah kita abdinya Allah. Kita menjadikan Allah tujuan kita. Allah lah yang memberi kita segalanya yang ada pada diri kita. Ya. Dan Allah juga yang menjadi tujuan kita dan tempat kita pulang kembali kelak. Maka kesadaran itu membedakan diri kita dengan yang lain. Kesadaran berihram akan membentangkan jalan hidup yang baru bagi seorang yang haji. Dia beda dengan yang sebelum haji. Kenapa? Bentangan jalan ke depan adalah bentangan jalan yang sudah disadari oleh keyakinan spiritual yang mendalam tadi. Jadi bayangkan 5, 10, 20 tahun ke depan itu adalah hidup yang baru. Yang suasananya berbeda dengan suasana yang sebelumnya atau bahkan suasana kehidupan orang lain. Ya, nah, apa dampaknya suasana keyakinan seperti itu?
itu, ya tentu ini nanti akan kita jawab. Tapi saya akan berikan dulu bahwa ini baru tahap pertama, Pak. Kesadaran spiritual berihram seperti ini, dia akan terus pertahankan ini selama 2 hari ke depan. Selama menjalani dia bermalam di Mina untuk tarwiyah dalam suasana ihram. Kemudian dia pergi lagi ke padang Arafah untuk wukuf dengan kain ihram. Jadi suasana itu tidak hilang. Terus saja dia khusyuknya luar biasa. Pergi dia di Muzdalifah, begitu juga pergi nanti dia ke Mina untuk lontar jumroh, masih dalam keadaan berbaju ihram. Masya Allah, dengan begitu Pak Ridwan, bahwa suasana berihram itu betul-betul membentuk pikiran kita. Nggak hilang dia dengan adanya aktivitas sehari-hari. Ya kan? Kalau kita di tanah air ini kan suka hilang itu. Habis sholat hilang. Ya kan? Ya, jangan sampai juga orang pulang haji hilang ihramnya. Nah, ini yang pertanyaan Pak Ridwan tadi, bahwa apa dampaknya ketika orang punya kesadaran spiritual ihram yang mendalam. Nah, saya setidaknya mendengarnya ada 5, Pak. 5 inilah kekuatan, bukan kekuatan, ini outcome-nya. Kekuatannya dia dapatkan di dalam kesadaran berihram selama 2 hari di tanah suci itu, Pak. Ya kan? Apa yang dia harus dapatkan? Nah, pertama Pak Ridwan, orang yang punya kesadaran berihram ya adalah mereka yang akan rendah hati. Dia jadi orang yang humble dalam hidup. Sadar dia bahwa dirinya tidak punya apa-apa. Kenapa kok tidak punya apa-apa? Ya, karena dia tahu bahwa Allah lah sesungguhnya yang menciptakan dirinya dan menciptakan apa yang dia seolah-olah miliki hari ini. Jadi dia menjadi orang yang rendah hati. Dia humble. Nah, orang yang humble, apa hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari? Luar biasa. Orang yang sederhana, humble, rendah hati, maka otomatis dia merasa dirinya tidak perlu untuk sombong. Tidak perlu untuk angkuh. Tidak perlu untuk ditepuk tangani. Tidak perlu untuk dipuji-puji. Tidak perlu dia merasa, tidak perlu dia disanjung-sanjung. Nggak perlu. Kenapa? Karena semua yang ada pada saya, bahkan prestasi-prestasi saya pun adalah karunia dari Allah. Nah, dengan begitu, maka perasaan itu tidak menimbulkan iri hati bagi orang lain. Tidak menimbulkan hasad, hasud, dengki bagi pihak lain. Bahwa orang lain mungkin saja tetap ada hasad, dengki, dan hasud, itu terserah orang. Tapi dari dirinya sendiri, dia sudah memposisikan bahwa segalanya adalah milik Allah. Apa yang aku miliki adalah milik Allah. Dan karena itu, dia merasa tidak pernah cukup dalam arti membuat dia sombong. Contoh, ilmunya banyak, tapi dia merasa bahwa Allah lah pemberi ilmu. Sehingga dia harus belajar lagi. Kekayaannya banyak, dia merasa semua kekayaan saya dari Allah. Sehingga dia tetap berusaha, dia tetap bekerja, dia tetap berbagi. Dia merasa pangkatnya, jabatan tinggi, semuanya adalah pemberian dari Allah, dan karena itu dia mesti gunakan itu untuk yang lebih baik. Jadi perasaan humble, sederhana, rendah hati akan membuat seorang itu tetap belajar, tetap teduh, ya, tetap damai, ya, dan kemudian dia tetap tidak ingin tadi disanjung, dipuji-puji, dan bahkan kalau dia direndahkan pun tidak putus asa. Karena apa? Karena dia yakin bahwa dirinya berlindung pada Allah. Itu satu, Pak. Nah, yang kedua, orang yang sadar berihram itu adalah mereka yang dia ikhlas terhadap apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenapa kok dia ikhlas? Karena dia tahu bahwa kalaupun yang terjadi itu tidak sesuai yang dia harapkan, tidak seperti yang diinginkan, dia lebih percaya bahwa Allah memberikan yang terbaik pada dirinya. Kalau nggak ada kesadaran itu, Pak, orang akan stres. Ya bayangkan, dia lahir dalam keadaan satu kakinya nggak ada. Dia lihat kaki yang lain lengkap. Kok saya nggak ada? Padahal dia tidak bisa memilih kaki harus 1 atau 2. Nah, karena itu dia meyakini Allah pasti punya maksud yang baik terhadap diri saya. Dengan begitu tidak ada depresi, tidak ada stres, tidak ada keputusasaan. Terus kemudian dia bersyukur. Apa bersyukurnya?
bahwa apa yang ada pada dirinya itu, dia merasa bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Artinya dia nggak akan jatuh pada kesombongan. Bahaya loh Pak. Kalau orang punya jabatan tinggi tapi tidak punya kerendahan hatian, dia akan sombong. Lebih lagi dari sombong apa? Otoriter. Lebih dari otoriter apa? Menjajah, menguasai pihak lain, dan bahkan memeras. Ya kan? Bahkan tingkat yang paling berbahaya adalah menjajah, menjenosid orang lain. Itu puncak daripada kejahatan manusia. Ketika manusia sudah lepas dirinya dari kesadaran kepada yang menciptakan dirinya, maka manusia akan jatuh pada malapetaka. Terakhir Pak Ridwan ya, keempat ya. Ya, keempat. Keempat, bahwa kesadaran berihram itu adalah kesadaran di mana kita benar-benar ingin mengabdi kepada Allah. Karena orang yang berihram itu, atau kita dalam hidup sehari-hari ini, kita merasa kita ini hidupnya untuk apa sih? Tujuannya mau kemana? Kita kerja, kita ini, kita itu. Nah, begitu kita berihram, kita tahu bahwa semua aktivitas saya, hidup saya, tidak lain adalah sebuah persembahan saya pada Allah. Jadi kita bersemangat. Jadi orang yang humble sekaligus punya semangat. Kenapa? Karena kita tahu yang kita kerjakan itu sesuatu yang pasti. Ini efeknya luar biasa Pak. Bahwa apabila kita tadi humble dan sederhana, kita mengabdi pada Allah, kita percaya dua hal Pak. Pertama, kita percaya bahwa begini, bahwa saya bisa mengerjakannya itu adalah karena Allah memberikan kekuatan pada diri saya. Saya ingin tambahkan ayatnya Pak. Wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Ketika kamu melempar, sesungguhnya bukan kamu yang melempar, tapi Allah yang melempar. Ini menimbulkan keyakinan yang kuat di dalam diri kita untuk jangan takut berbuat baik. Karena banyak orang takut berbuat baik. Takut membuka usaha, takut. Menjadi pemimpin, takut. Menjadi memiliki perusahaan, takut. Mengejar prestasi, takut. Loh, berbuat baik jangan takut. Takut gagal lah, takut rugi. Takut bisa nggak sukses nanti, takut dicemooh orang, takut diomongin orang. Ketika kita tidak mampu, percayalah bahwa Allah akan datang menolong kita. Itulah kalimat wa ma romaita iz romaita walakinnallaha roma. Jadi orang yang punya kesadaran berihram itu Pak, dia yakin betul bahwa Allah itu menjaga dirinya. Allah itu menuntun dirinya. Allah itu membimbing dirinya, sehingga jangan takut. Kita saja mau masuk pintu itu pintu otomatis. Kita percaya Pak. Iya, pasti terbuka ya. Iya, kita percaya buatan orang bahwa kalau kita melangkah ke situ pintu terbuka. Padahal itu bisa rusak loh. Bisa listriknya mati, gak kebuka. Ya kan? Tapi kepada Allah, kenapa gak yakin? Memanglah seharusnya orang yang beriman berihram tadi, dia yakin betul kalau saya melangkah untuk kebaikan, maka Allah akan memberikan pertolongan. Itu pasti. Yang kedua Pak Ridwan, kesadaran berihram tidak lain adalah kesadaran bahwa kalau ada godaan saya untuk berbuat buruk, saya takut. Meninggalkan sholat, saya takut. Berbohong, saya takut. Manipulasi, saya takut. Memalsukan ini itu, saya takut. Itu dosa. Oh, saya tidak amanah, saya takut. Saya menyia-nyiakan istri, keluarga, anak saya, saya takut. Berselingkuh, saya takut. Mabuk, saya takut. Judi, saya takut. Berzina, saya takut. Kenapa? Diputus semua itu. Karena itu tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi takutnya kita kepada Allah itu, kenapa? Karena setiap keburukan yang kita buat nanti, itu akan berdampak buruk bagi diri kita. Jadi makanya orang yang berihram itu dia hati-hati. Dia takut berbuat salah karena kesalahan akan menimpa dirinya. Dia berani berbuat yang baik. Kenapa? Karena itu adalah Allah akan menolong dirinya. Kelima, kesadaran berihram ini harus terus dijaga. Kita pulang ke tanah air, itulah yang kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Ya, itu yang kita aplikasikan, itu yang kita jalankan. Jadi artinya bahwa sepanjang perjalanan hidup kita setelah pulang haji itu, suasana berihram, kesadaran berihram harus tetap ada dalam diri kita. Nah, bagaimana menjaga kesadaran itu? Nah, disitulah ada namanya 7 amal harian yang menjadi kebiasaannya Rasulullah. Itu pertama apa? Tahajud. Ya kan? Kita harus upayakan tahajud seperti lihat Nabi Muhammad.
waktu untuk meluruskan niat hari ini, saya tahajud dulu. Kan itu membuka hari ya. Sebelum melakukan apapun, tahajudlah. Agar pada hari tersebut kita benar-benar dalam bimbingan, tuntunan, perlindungan Allah. Cukup tahajud? Belum. Usahakan kita sholat berjamaah. Tentu saja ini kewajiban yang harus kita patuhi, ya kan? Kecuali ada misalnya ada halangan dan sebagainya. Tentu saja halangan itu rukhsah kalau memang halangan yang syar'i. Tapi berjamaah itu satu kewajiban. Ya kan? Kedua, jangan lupa baca Quran. Ketiga ya, ketiga itu baca Quran. Jadi pastikan dulu secara niat kita sudah dibimbing oleh tahajud, kemudian kita berjamaah, kemudian kita membaca Quran. Pikiran kita diisi oleh Quran. Spirit Quran, cahaya Quran diisi. Jangan cuma Arabnya, tapi pahami apa maksud Allah. Situ Allah berbicara kepada kita secara langsung. Ya. Kemudian apa? Usahakan ada sodakoh. Ya, kecil, sedikit, banyak, nggak apa-apa. Itu untuk bagian dari kita membersihkan batin kita. Ya. Kemudian apalagi? Usahakan berwudu. Batal wudu lagi. Masya Allah. Jaga wudu ya. Iya. Nah, kemudian selalulah istighfar. Kenapa istighfar? Manusia ini mudah salah, Pak Ridwan. Mudah sekali salah. Ya kan, kadang ngomong kita, aduh salah tadi. Harusnya saya nggak ngomong gitu. Astagfirullahaladzim. Aduh saya harusnya nggak lihat itu. Astagfirullahaladzim. Salah saya tadi. Wah harusnya saya tadi tanda tangannya bukan itu. Aduh tadi keputusan. Aduh tadi seharusnya sikap saya nggak begitu. Nah ini kesalahan-kesalahan yang kecil. Belum lagi kesalahan yang besar-besar. Apalagi sampai tanda tangan. Apalagi memalsukan dokumen. Waduh berat. Apalagi sampai korupsi, memakan makanan haram. Oh berat Pak Ridwan. Ya. Nah itulah mengapa hal-hal kecil pun bahkan kita diminta oleh Allah untuk kita istighfar. Supaya apa? Kesadaran berihram itu kesadaran yang terus terjaga dalam kehidupan kita. Nah, di mana power of mabrurnya? Kesadaran berihram inilah yang akan menjadi fondasi dasar kita menjalankan profesi. Pekerjaan kita di kantor, dagang kita di kantor pemerintah, di kantor swasta, jadi guru, jadi pebisnis, jadi manajer, konsultan, direktur, bupati, gubernur, menteri. Semuanya dengan kesadaran berihram. Maka dengan begitu, maka insya Allah cahaya ya, kebaikan, hal-hal yang akan menimbulkan kebaikan di masyarakat sudah pasti akan muncul dari dalam diri seseorang. Itu kalau kita jelaskan lagi dampaknya luar biasa Pak. Contoh ya, nah, ini memang harusnya kita jelaskan ini, ya, karena kan contoh ya, dampak apa hubungannya saya rendah hati dengan saya di perusahaan? Orang yang sombong di perusahaan itu nggak akan berhasil Pak. Nggak punya teman dijauhi lah. Ya, di lingkungan dia dijauhin, ya. Kemudian dia akhirnya jadi orang yang denial. Denial itu selalu menyangkal. Kenapa? Dia merasa udah cukup. Sehingga semua nasihat, saran, masukan, kritik itu dianggap semuanya merendahkan dia. Ya kan? Kenapa? Dia merasa udah tinggi. Jadi kesombongan membuat dia denial. Denial itu efeknya bagi perusahaan adalah matinya inovasi. Matinya kreativitas. Matinya inovasi dan kreativitas adalah matinya perdagangan perusahaan. Itu jelas. Jadi konsekuensinya adalah ketika orang tidak punya kesadaran berihram, dia akan menjadi tinggi hati akan denial akan mematikan inovasi dan kreativitas. Baru satu Pak. Kedua, ketika orang punya kesadaran berihram, maka dia humble tapi punya power. Apa powernya? Tadi dia mau investasi, dia sudah berhitung secara fisik, matematika semua dihitung. Tapi dia harus punya kesadaran bahwa ada pertolongan Allah di sana. Percaya dirinya justru karena percaya dirinya pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu. Iya. Kebanyakan orang bimbang. Kenapa bimbang? Udah saya hitung Pak ini. Udahlah gambling. Loh, kok gambling? Ya nggak boleh gambling. Sudah dihitung betul ini. Terakhirnya apa? Bukan gambling tapi apa? Tawakal pada Allah. Jadi tawakal pada Allah itu setelah dihitung secara logik dan matematik. Nah, orang yang punya kesadaran berihram tadi, dia punya kesadaran akan pertolongan Allah.
Jadi walaupun dia rendah hati, ya kan, tapi dia punya keyakinan yang mantap untuk melangkah. Ketiga, dia menghindari hal-hal yang buruk di perusahaan. Apa yang bisa menyebabkan keburukan di perusahaan itu? Mulai dia takut untuk mempertahankan itu. Jangan memalsukan dokumen. Jangan kasih gratifikasi. Jangan kasih komisi. Bahaya itu. Nah, dia berani, Pak. Kenapa? Karena dia takut pada Allah. Kenapa takut pada Allah? Saya sudah dilatih dengan bajai haram saat di tanah suci. Ya kan? Kemudian apa? Dia bersyukur pada Allah. Bayangkan, Pak, ketika berhasil, mereka semuanya tidak terjebak pada foya-foya, tidak terjebak pada kehidupan yang glamor, tapi mereka tetap introspeksi. Mereka bahkan bersyukur kepada Allah. Ayo kita semuanya bersyukur, ya kan? Kita berterima kasih. Jadi mereka menjadi orang yang sesamanya itu saling berterima kasih satu dengan yang lain, tapi mereka juga berterima kasih kepada Sang Maha Pencipta. Itu akan menimbulkan berkah dari langit dan bumi, Pak. Jaminan Allah. Ya kan? Kemudian mereka ikhlas. Karena nggak semua, Pak, di perusahaan itu semua impian tercapai, semua dream terwujud, nggak juga. Banyak hal yang belum tentu sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oleh karena itu, mereka ada benteng ketika hal-hal tersebut tidak sesuai dengan dream, dengan plan ini, plan itu, maka dia punya banyak plan A, plan B, plan C. Ujungnya apa? Oh, barangkali ini memang yang terbaik dari Allah. Tapi itu kan setelah plan A, plan B, plan C, Pak. Ya, dan setelah perhitungan sangat matang. Betul. Baru dia mengatakan ini mungkin yang terbaik dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi kita tetap lihat apa yang buruk-buruk kita akan perbaiki dan seterusnya. Jadi Bapak bisa bayangkan tuh. Nah, 7 amal harian kalau dikerjakan, Pak, maka pikiran kita, hati kita akan bersih, terbimbing. Kita setiap kali melihat sesuatu, kita ada bimbingan. Kenapa? Pikiran kita bersih, jiwa kita bersih, niat kita bersih. Maka yang kita lakukan adalah pasti hal-hal yang bersih, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang membuat semua damai, hal-hal yang membuat semuanya bermanfaat. Bukankah itu sebetulnya adalah ciri-ciri atau syarat-syarat untuk jadi berhasil? Kalau Pak Ridwan lihat bahwa ada banyak itu yang nggak jujur sukses, ya kan? Ada banyak yang nggak bertuhan sukses, ada banyak yang menipu sukses, itu salah. Mereka bukan sukses, mereka sedang diuji oleh Tuhan. Mereka sedang mengalami yang namanya istidraj. Mereka nggak sadar bahwa perbuatan salah mereka sesungguhnya akan menimbulkan malapetaka atau backfire untuk diri mereka sendiri. Tapi karena mereka nggak sadar, mereka itu berterusan di dalam keburukan. Nah, begitu mereka berterusan dalam keburukannya, maka ibarat api dia akan menggulung, membesar, dan akhirnya membakar diri mereka. Nah, bayangkan kalau kita sadar ketika bencana itu sudah datang, berbahaya. Nggak ada lagi kita bisa mengulang. Nah, itulah mengapa kesadaran berihram itu sesungguhnya adalah menimbulkan power untuk menimbulkan kebaikan di dalam kehidupan kita pasca haji.